Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Baik, anak-anakku semua, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya di dalam kegiatan konseling kelompok di hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Agar kegiatan hari ini kita berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin bisa dibantu Mus'ab untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran bimbingan konseling hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mus'ab atas doanya. Pertemuan hari ini adalah kita melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang pernah mendengar apa itu konseling kelompok? Mungkin dari anak-anakku semua. Ada yang pernah mendengar? Bagaimana? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum pernah ya. Pernah atau ada yang pernah mendengar tapi tidak tahu. Bisa juga seperti itu ya. Baik, Ibu terangkan. Apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok itu seperti bimbingan kelompok juga. Kita berbicara di dalamnya, di dalam kelompok seperti ini, tapi membahas suatu topik persoalan. Tapi sekarang yang kita bahas itu bukan masalah topik umum, tapi masalah pribadi. Jadi konseling kelompok itu merupakan suatu layanan yang membahas masalah pribadi dari anggota kelompok dalam rangka membantu mengatasi masalah anggota dengan memanfaatkan dinamika atau suasana kelompok. Itu dari konseling kelompok. Yang kita bahas sekarang adalah masalah pribadi di konseling kelompok ini. Itu ya. Jadi masalah pribadi. Tuh. Oke. Ya, masalah pribadi yaitu masalah yang dialami oleh masing-masing peserta kelompok. Mungkin anak-anak ragu ya, kita membahas kenapa yang dibahas adalah masalah pribadi. Anak-anak pasti nanti sifatnya rahasia. Benar begitu? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, ya. Jadi sebenarnya nanti oke, sebelum itu kalian pernah tahu nggak tujuan dari konseling kelompok ini? Pernah dengar? Apa tujuan dari konseling kelompok? Tujuannya melakukan konseling kelompok. Mungkin siapa yang bisa menyampaikan tujuannya? Mungkin ada yang tahu? Saya, Bu, ya silahkan. Dari pengertian yang tadi Ibu jelaskan, mungkin tujuan dari konseling kelompok ini itu untuk memecahkan suatu masalah pribadi dari anggota kelompok itu secara bersama, dan juga konseling kelompok ini untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa khususnya di bidang komunikasi. Bagus, Nasmi. Ya, ada yang lainnya mungkin bisa menambahkan apa tujuan dari konseling kelompok yang kita lakukan hari ini? Oke, kalau ini Ibu tambahkan, tujuan konseling kelompok ini adalah yang pertama adalah diperolehnya informasi dan pemahaman baru dari topik bahasan dari prospek. Nah,
upaya pengembangan pribadi. Di antaranya berani berbicara di tempat umum, berani menanggapi pendapat orang lain, berani mengemukakan pengalaman, berani mengemukakan ide dan baru, mampu bertenggang rasa, berkembangnya minat dan bakat yang dimiliki. Jadi kalian bisa menyampaikan itu gitu pada waktu bimbingan kelompok konseling kelompok ini, berani untuk mengungkapkan masalah, berani gitu. Itu tujuannya dari konseling kelompok itu sendiri. Jadi itu tujuan dari konseling kelompok ya teman-teman anak-anakku semua. Nah sekarang harusnya bagaimana pelaksanaan dari konseling kelompok ini gitu. Seharusnya pelaksanaan dari konseling kelompok ini dilakukan secara, kalau luring atau luar jaringan itu adalah nanti kita duduk melingkar. Jadi masing-masing kelompok itu nanti duduknya melingkar. Tapi karena kondisinya kita daring, jadi seperti ini kita menggunakan aplikasi Zoom, kita harapannya kenapa tidak memanjang? Coba pertanyaan Ibu. Kenapa coba duduknya harus melingkar, tidak sejajar? Itu tidak itu kenapa harus melingkar? Coba saya nanya. Coba ada yang bisa menjawab kenapa konseling kelompok duduknya harus melingkar? Supaya ini Bu, supaya Pasti harus bisa melingkarnya kalau konseling. Ya, maaf. supaya bisa memperhatikan Supaya satu sama gimana? lain Bu. Kalau duduknya sejajar nggak Ya, kelihatan karena Bu kan samping, tadi Bu. dikatakan, oke, ya, tadi kan dikatakan apa? Karena mengatasi masalah menggunakan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu kan saling bertukar. Jadi kita harus saling menyampaikan pendapat kita gitu. Pandangan-pandangan kita, jadi kan harus ada hadapan. Kalau kita lurus gitu kan nggak bisa gitu. Itu kenapa pelaksanaan konseling kelompok itu duduknya melingkar. Berikutnya kita di sini teman-teman tadi anak-anak tadi mengatakan azasnya ini kan masalah pribadi Bu gitu. Takut kan menyampaikan kalau masalah pribadi di dalam konseling kelompok ini ada namanya azas. Azas kerahasiaan yang utama itu adalah azas itu, di mana kita tidak, jadi kita harus apa yang kita bicarakan di sini otomatis sifatnya rahasia, tidak boleh dibicarakan atau disampaikan kepada orang lain. Jadi dalam konseling kelompok ini azas kerahasiaan harus dipegang dengan ketat. Mari, jadi itu yang utama dalam konseling kelompok, azas kerahasiaan, karena yang kita bicarakan adalah masalah. Jadi ada azas di situ, yaitu azas kerahasiaan. Dan berikutnya sukarela. Teman-teman semua nggak merasa keberatan kan, anak-anakku semua mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Nah itu azas kesukarelaan di situ. Oke ya. Jadi mari kita berjanji bersama kalau nanti yang kita bahas hari ini itu adalah rahasia. Tidak boleh kita sampaikan ke orang lain di luar dari forum ini. Jadi teman-teman anak-anakku semua memegang azas itu. Biar teman-teman anak-anakku semua pada waktu menyampaikan nanti permasalahannya tidak ragu-ragu lagi. Nanti dibahas lagi di luar, nanti disampaikan lagi sama orang-orang. Akhirnya menyampaikannya kan nggak mau, ya kan? Oke, mari kita berjanji semuanya, yaitu menjaga azas kerahasiaan ini. Oke ya, mari. Jadi kalau boleh apa mau diucapkan? Kalau kita mau diucapkan silahkan. Atau mau sama masing-masing aja Bu. Oke, sekarang kita sepakatin mau diucapkan atau masing-masing sendiri untuk menjaga kerahasiaan nanti apa yang kita bahas hari ini. Bagaimana? Mau diucapkan atau mau di dalam hati nggak perlu diucapkan Bu, tapi kami megang komitmen Bu. Itu gimana teman anak-anakku semua? Mungkin bagaimana di dalam mau hati diucapkan atau kita dalam hati? Oke ya. Oke. Tapi simbolisasikan dengan bagaimana yang kuning. lain? Semuanya. Oke. Bagaimana yang lain?
Setuju, Bu. Setuju ya? Oke. Jadi semuanya dalam hati mengatakan ini rahasia, tidak boleh disampaikan ke orang lain. Oke. Setuju sekali ya. Terima kasih. Kita harus pegang janji, rahasia dipegang teguh. Ya, oke, Pak. Oke. Berikutnya lagi agar ini kan pertemuan yang kita begini ya. Gimana? Kita pegang janji begini ya. Oke. Kita pegang janjinya begini, nggak boleh tuh kita bahas di luar ya. Oke, ini kan pertemuan pertama di kegiatan bimbingan dan kegiatan konseling kelompok. Teman-teman semua, anak-anakku semua belum mengenal mungkin satu sama yang lainnya. Silahkan memperkenalkan diri dari mulai yang mungkin mus'ab dan lain sebagainya. Silahkan biar kita mengenal, kita tahu satu sama lain. Akhirnya pada nanti kegiatan, pada waktu kegiatan konseling kelompok itu teman-teman anak-anakku semua bisa tahu, oh ini siapa, ini siapa. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Mulai dari siapa? Silahkan. Saya dulu, Bu. Tes. Ada. Dari saya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Suaranya mungkin nggak kedengeran ya? Ya, Bu, sebentar. Tes. Suaranya? Oh, udah. Saya, Bu. Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Mus'ab Al-Mubarok. Saya lahir 9 November 2003. Saya kelas 12. IPA 1. Oke. Lanjutnya? Selanjutnya siapa? Perkenalkan, nama saya Nazira Hairan. Saya kelas 12 dan saya lahir pada tanggal 11 Desember 2004. Oke, selanjutnya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Najmi Maulidia, lahir di Bogor pada tanggal 29 April 2004. Pada saat ini saya kelas 12. Oke, terima kasih Nazmi. Selanjutnya lagi. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Pramesti. Saya lahir 15 September 2003. Sekarang saya kelas 12. Oke. Selanjutnya lagi Lutfia mungkin. Terima kasih. Terima kasih Anggita. Lutfia. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Lutfia Khairulza Salma. Saya lahir di Bekasi 25 Mei 2004. Pada saat ini saya kelas 12. Oke, terima kasih. Terima kasih Lutfia. Sekarang siapa? Ratu Bilqis? Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis Baria. Saya kelas 12. Saya lahir di Bogor tanggal 2 September 2004. Oke, terima kasih. Oke, semua sudah memperkenalkan diri di sini. Agar lebih mengenal, kita main sebuah namanya permainan atau games. Kan kalian baru pertama kali, agar lebih dekat, belum kenal satu dengan yang lainnya, belum paham mana Anggita, mana Nazira, mana Nasmi, mana Mus'ab, mana Lutfia. Kita main rangkaian kata. Yang menyebutkan, nanti mungkin menyebutkannya dari Anggita. Pamai gini, Anggita, Nazira, Nasmi, Lutfia, Mus'ab, Bilqis gitu. Nah, nanti rangkaian kata itu nanti diulang lagi sampai kalian mungkin 2 kali ulangan saja dari Anggita. Mungkin Anggita menyebutkan nama teman-temannya. Nanti nyebutin Anggita, Nazira, Nasmi, Lutfia, Mus'ab, Bilqis. Itu. Nah, itu sebutin gitu aja. Jadi oh ya, ingat nama temannya. Itu sebenarnya maksud dari rangkaian kata ini. Rangkaian nama, mohon maaf, rangkaian nama ini sebutin. Nanti saya biar Nasmi sebutin nama teman-temannya, itu baru Nasmi nanti nyebutin gitu. Anggita sebutin nama temannya. Ya, sekarang nanti Anggita nyebutin nama temannya yang akan ikut kegiatan ini. Ya, saya nanti nyampein. Sekarang coba Lutfia sebutin nama temannya.
Lutfia, coba sebutin nama temennya. Nazira, Mus'ab, Najmi, Anggita, dan Ratu. Oke. Sekarang Nazira, sebutin nama-nama temennya. Ya, Bu. Ada Mus'ab, Lutfia, Najmi, Ratu, Anggita. Oke, berarti kalian sudah mulai tahu teman-temannya udah mengenal ya. Terima kasih. Sebelum melanjutkan kegiatan, mari kita berdoa dulu. Kita melakukan tahap berikutnya, yaitu tahap peralihan untuk kegiatan konseling kelompok. Oke, anak-anakku semua, mari kita lanjutkan kegiatan konseling kelompok di siang hari ini. Tadi telah Ibu sampaikan mengumpulkan bahwa masing-masing siswa anggota ini diminta untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, apa yang dirasakan, apa yang mengganggu dirinya, atau dengan kata lain masalah yang dirasakan. Tuh. Masalah itu nanti kita akan bicarakan, kita akan cari jalan pemecahannya. Tujuannya adalah agar anak-anakku semua yang mengalami masalah itu menjadi ringan dan lega dan tidak lagi dibebani oleh namanya masalah yang dideritanya. Bagaimana anak-anak semua? Bagaimana? Siapa mulai? Siapa mulai? Siapa mulai untuk mengungkapkan pendapat nanti? Siap, Bu. Ya. Oke, siap ya semuanya ya. Ya semuanya. Anak-anakku bebas mengungkapkan masalah yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Nanti para siswa semua, anak-anakku semua, silakan masing-masing mengungkapkan masalah yang dialaminya. Gitu contohnya, umpamanya topik yang mau kita bahas, ini kan masalah pribadi contoh, umpamanya topiknya tentang belajar. Kita tidak paham dengan pembelajaran, makanya masalah pribadi yang kita alami adalah kita tidak paham apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga kita tidak tahu materi apa yang diterima. Itu masalah juga, itu topik yang kita bahas. Itu topiknya tentang belajar, berarti kesulitan dalam belajar. Itu masalah pribadi juga. Bisa kita kemukakan di sini. Atau masalah belum bisa move on, gitu, karena punya sesuatu, punya apa? Teman dekat, belum bisa move on, boleh dijelaskan di sini. Bu, saya kok belum bisa move on ya Bu ya, gitu. Atau di sini teman-teman semua bisa, tapi satu tadi kan kita udah pegang ya ajas kerahasiaan, jadi nggak boleh bercerita, gitu. Itu boleh. Itu bisa topik-topik yang bisa kita bahas di kegiatan konseling kelompok di siang hari ini ya. Anak-anakku semua, silahkan masalah yang dialami. Silahkan, siapa yang akan memulai mengungkapkan masalahnya dulu? Silahkan, siapa? Mungkin. Oke, silahkan Nasmi. Bagus sekali, silahkan Nasmi. Baik, terima kasih. Sebelumnya masalah saya ini ketika saya masuk ke dalam suatu kelompok, seperti kayak misalkan saya ingin memulai pertemanan baru, itu ada kesulitan untuk saya berkomunikasi gitu. Jadi saya bersulit untuk mencari teman-teman baru gitu. Karena saya sudah nyaman dengan teman-teman yang sebelumnya gitu. Jadi saya ada kesulitan untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan teman baru, khususnya misalkan saya masuk ke jenjang yang lebih tinggi, jadi saya sulit untuk berkomunikasi bersama teman-teman tersebut karena saya sudah nyaman di zona teman-teman situ, jadi saya sulit untuk keluar di zona nyaman saya. Jadi sulit berkomunikasi dengan teman baru itu menjadi kesulitan, menjadi masalah pribadi Nasmi. Jadi begitu. Jadi kalau ketemu orang baru itu Nasmi merasa nggak nyaman, begitu? Itu menjadi masalahnya. Oke. Ya, jadi ini menjadi masalah Nasmi di mana ketemu dengan lingkungan yang baru itu menjadi masalah buat Nasmi. Apakah ada teman-teman yang lainnya
ini Nasmi sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi masalahnya adalah begitu kita ketemu dengan teman baru, Nasmi merasa tidak nyaman karena sudah memiliki teman yang dulu. Jadi ada memiliki zona nyaman. Keluar dari zona nyaman bagi Nasmi adalah hal yang harus belajar lagi, ketemu lagi, gitu. Itu menjadi masalah Nasmi. Oke. Apakah yang sekarang Nasmi sudah menyampaikan pendapatnya tentang masalah yang dihadapi oleh Nasmi? Itu masalahnya, masalah yang dihadapi Nasmi. Sekarang yang lainnya, siapa yang akan menyampaikan? Mungkin saya, Bu. Silahkan. Permasalahan saya adalah merasa kurang percaya diri di depan umum. Seperti semisal saya sedang tampil nyanyi atau saya sedang pergi keluar untuk main, itu saya merasa kurang percaya diri, seperti bisa dibilang insecure lah, Bu. Merasa kurang percaya diri sama penampilan diri sendiri. Berarti apakah sekarang juga nggak pede nih ngomong di sini? Iya, Bu, kurang pede. Jadi pada edisi sekarang ini tidak pede. Pada waktu kita ngelakuin kegiatan konseling ini juga merasa nggak pede gitu. Iya, tapi karena saya dikelilingi sama teman-teman, pedenya jadi. Berarti ada. Jadi kalau sendiri itu nggak pede, begitu? Iya, Bu. Oke, berarti kalau pas sendiri ini masalahnya ketidakpedean jika tidak ada teman-teman yang dikenal, mungkin begitu? Iya. Ya, tapi kalau ada teman-teman yang dikenal, kita berbicara, Nazira merasa pede, begitu? Betul, Ibu. Apakah kepedean itu juga terjadi di lingkungan rumah atau setiap ketemu orang baru juga merasa nggak pede atau bagaimana? Atau tiap kali kalau ketemu sama orang yang sudah dikenal bisa pede, tapi kalau ketemu orang yang baru tetap pede gitu? Kurang pedenya karena ngerasa penampilan saya kurang bagus, kurang cantik gitu, Bu. Insecure kayak gitu. Berarti saya secara fisik mengatakan ketidakpedean kalau ketemu orang baru karena secara fisik begitu. Oke. Ya, Bu. Jadi ini yang dialami oleh Nazira, teman-teman semua. Jadi Nazira merasa kurang pede, tapi mungkin sekarang karena merasa dengan teman-teman sudah kenal, jadi Nazira pede untuk mengungkapkan. Tapi kalau dengan orang baru, Nazira tidak pede menyampaikan karena merasa penampilan tidak pas begitu ya Nazira aja. Oke, bagus sekali masalahnya Nazira ini tentang insecure yang mungkin sekarang banyak dialami oleh anak-anak yang sekarang ya kadang nggak pede dengan menghadapi masalahnya apa yang dimilikinya. Oke, sekarang mungkin kita bisa kan tadi sudah Nasmi menyampaikan permasalahannya, terus sekarang Nazira, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan? Siapa yang akan menyampaikan masalahnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Mungkin permasalahan saya agak mirip dengan Nazira. Jadi saya tuh bingung sebenarnya passion saya tuh di mana gitu. Jadi ketika teman-teman saya bergerak maju atau teman-teman saya sudah mencapai sesuatu dengan umur yang sama dengan saya, itu saya seperti merasa tertinggal gitu, Bu. Jadi insecure dengan ngelihat teman-teman yang udah punya suatu pencapaian, sedangkan saya tidak gitu, Bu. Belum mencapai sesuatu. Contohnya yang bisa dikatakan akhirnya kamu bisa membandingkan itu seperti apa? Bisa mengatakan pada pencapaian tertinggi saya belum menyampaikan itu, contohnya seperti apa? Seperti teman-teman saya tuh sudah tahu kelebihan mereka tuh ada di mana, atau mereka sudah bisa mungkin mereka sudah tahu kemampuan kelebihan mereka, sedangkan Ratu Bilqis belum tahu begitu kelebihan yang dimiliki oleh Ratu Bilqis sampai saat ini. Iya, Bu.
Jadi seperti itu. Jadi Iya, Bu. merasa mungkin pada usia sekarang teman-teman yang lain sudah sampai ke titik yang apa gitu, mungkin sampai pencapaian yang Ratu Bilqis rasa teman-teman sudah bisa sampai titik ini, tapi Ratu Bilqis belum sampai ke situ, mungkin seperti itu. Tapi Ibu minta mungkin bisa dicontohkan mungkin seperti apa yang Bilqis rasakan, apa sih yang bisa membuat kok bisa dikatakan sampai situ tuh saya nggak bisa gitu. Contohnya umpamanya, mohon maaf, teman-teman saya sudah keterima atau keterima perguruan tinggi, tapi kok saya kok belum, mungkin itu, atau apa, atau bentuk pencapaian dalam bentuk apa, prestasi kah, atau bentuknya seperti, mohon maaf, karena mereka lebih putih atau bagaimana gitu, itu bagaimana? Apa sih yang menyebabkan Bilqis seperti itu? Mungkin lebih ke prestasi ya, Bu. Jadi mereka udah tahu kelebihan mereka dan bisa mengembangkannya, dan mereka udah punya prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan gitu, Bu, di umur yang sama gitu, Bu. Sedangkan Bilqis belum memiliki itu gitu. Oke. Ya, Bu. Itu berarti sampai detik ini Bilqis belum tahu passion yang pas untuk Bilqis sendiri. Begitu Bilqis mungkin ya. Jadi itu menjadi masalah pribadinya Bilqis, sampai umur segini kok saya tidak tahu passion saya, mungkin itu. Iya. Iya, Bu. Kita ini ya, nanti kita bahas juga nih permasalahan Bilqis cukup bagus. Di mana di usia seperti kita belum tahu passion kita belum tahu kok kita tuh sampai mana sih yang menjadi pas dan cocok buat kita itu seperti apa. Nanti kita akan bahas juga ya. Oke. Terima kasih Bilqis sudah menyampaikan masalahnya. Coba sekarang siapa yang lainnya? Tadi sudah Nazira, sudah Nazmi, siapa lagi mungkin? Silahkan. Bu. Mau nyampein yang mana ya? Aduh, Bu, saya masalahnya banyak gimana, Bu? Ya, sekarang masalah yang paling urgent menurut Mus'ab. Yang coba paling urgent sampaikan ya, yang masalah yang paling bisa ya kita bisa mungkin nanti bisa teman-teman kita lihat lihat masalahnya bagaimana saja masalah Nazira, masalah Nazmi tadi Bilqis. Nah, sekarang saya sampaikan masalahnya Mus'ab, nanti sejauh mana apakah memang yang urgent paling mengganggu Mus'ab lah ibaratnya di pribadi Mus'ab. Silahkan. Kalau saya masalah akhir-akhir ini, Bu, tentang saya tuh sering merasa overthinking gitu, Bu. Jadi kadang kan saya kan bentar lagi mau kuliah ya, Bu ya. Ya. Terus banyak masukan dari orang tua, masuk sini, masuk situ, habis itu dari guru kamu bisa masuk sini, masuk situ. Jadi terkadang dari masukan gitu tuh lumayan bikin tertekan gitu, Bu. Jadi kepikiran gitu, Bu. Terus dari kelas 10 juga sering dengar kalau saya tuh sebenarnya tingkat bagusnya tuh bisa bersaing sama ranking-ranking atas gitu, Bu. Cuma pas kenyataannya pas kelas 11 kemarin saya bersaingnya sama papan tengah gitu. Belasan gitu, Bu. Jadi kepikiran gitu kenapa saya nggak bisa sesuai dengan ekspektasi orang gitu. Habis itu sekarang kan mau kuliah juga, jadi kepikiran apakah saya bisa masuk gitu ke PTN atau nanti malah masuknya ke jenjang yang sebenarnya nggak dipikirin orang bakal masuk situ gitu, Bu. Terus pokoknya jadi ngerasa beban pikiran gitu, Bu, sama pikiran-pikiran orang gitu. Jadi ini masalahnya tentang overthinking yang kedepannya kita tidak bisa mengendalikan. Kita berpikir apa yang terjadi, padahal overthinking itu apa yang terjadi ke depannya. Jadi Mus'ab merasa satu tidak sesuai ekspektasi dengan orang-orang mengatakan Mus'ab itu bisa berkompetisi dengan yang papan itu, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasinya gitu. Jadi berpikirnya ke depannya seperti apa nanti di kuliah, apakah bisa menghadapi perkuliahan, itu yang
Ya ini memang banyak dialami mungkin Mus'ab. Jadi mungkin itu ya permasalahannya. Nanti kalau ada waktu kuliah apakah Mus'ab bisa? Yang sekarang adalah nanti kuliah apakah bisa mendapatkan PTN atau malah tidak gitu ya Mus'ab ya. Ya Bu. Oke. Jadi ini permasalahan yang pribadi yang memang ini masalah kasusnya adalah tentang bagaimana kita mengendalikan ya tadi terlalu overthinking dengan apa yang terjadi ke depannya. Mungkin itu masalah yang cukup bagus yang bisa nanti kita bahas juga dengan teman-teman semua, yaitu tentang overthinking yang mungkin teman-teman semua juga anak-anak semua pasti pernah mengalami hal ini, yaitu overthinking. Bagus sekali permasalahan Mus'ab pribadi Mas Oma ini. Nanti kita bisa pilah-pilah satu-satu. Oke, sekarang karena tadi sudah Mus'ab, sudah Nazmi, sudah Ratu Bilqis Nazira, mungkin siapa lagi yang akan menyampaikan permasalahannya? Saya, Bu. Silakan Lutfia. Sebenarnya permasalahannya hampir sama dengan Mus'ab kali ini. Cuman bedanya kalau Mus'ab kan di lingkungan sekitar dia, di lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Kalau saya khusus di lingkungan rumah saja. Dan lagi sebenarnya jujur pressure dari ekspektasi orang-orang di lingkungan saya kayak teman-teman, terus tetangga atau guru-guru di sekitar saya itu saya nggak peduli dengan mereka. Cuman yang saya pikirkan lebih mendalam itu ekspektasi dari keluarga sih Bu. Kayak saya kan anak pertama, jadi saya merasa pada sebenarnya mereka nggak memaksa saya untuk ngelakuin A, untuk ngelakuin B, cuman saya merasa saya harus bisa membuat mereka bangga karena kan saya anak pertama. Apalagi ya saya punya adik yang harus mencontohkan yang terbaik dari saya gitu kan. Terus apalagi kita kan sekarang saya kelas 12 dan mau naik PTN, masuk PTN. Sebentar. Terus SN kemarin nggak lolos, saya merasa kecewa karena nggak bisa banggain kedua orang tua. Lalu saya coba SBMPTN dan orang tua saya sebenarnya nggak maksa saya, cuma saya ingin membanggakan orang tua, sebenarnya orang tua tidak mempressure, tapi secara tidak langsung diri kita mempressure diri kita sendiri, begitu mungkin ya. Jadi sebenarnya orang tua tidak melakukan pressure itu, tapi secara tidak langsung diri kita itu terpressure oleh keadaan, begitu mungkin ya Lutfia ya. Karena tadi anak nomor 1, terus mungkin orang tua contoh buat adik-adiknya. Padahal mungkin orang tua tidak langsung menyampaikan secara verbal, tapi Lutfia merasa dirinya terpressure oleh keadaan ini. Gitu mungkin ya Lutfia ya, yang permasalahannya yang dihadapi Lutfia. Mungkin teman-teman semua juga, anak-anakku semua merasakan hal yang sama, di mana di ujung kelas 3 ini banyak ya teman-teman ya, semuanya yang ngerasain belum keterima di perguruan tinggi, terus tiba-tiba lingkungan juga sebenarnya ada yang ketidakpedulian kita, lingkungan sih mau apa, tapi kadang di rumah sendiri, ya tadi mungkin Mus'ab juga menyampaikan hal yang sama, di rumah tidak menuntut, tapi secara tidak langsung kita sendiri yang menuntut diri kita untuk mewujudkan tadi. Jadi akan terpressure, akan merasa tertekan diri kita, nggak merasa lepas atau gimana gitu. Sebelum kita mewujudkan tadi. Mungkin itu ya yang menjadikan permasalahan ya Lutfia ya. Oke. Cukup bagus sekali sebenarnya permasalahan ini karena ini memang banyak terjadi di anak-anak yang mungkin menjelang peralihan di kelas 3 ini. Kelas 3 menuju masuk perguruan tinggi itu pasti banyak sekali pressure-pressure ini yang secara tidak langsung diikuti di lingkungan itu gitu ya. Jadi ini berarti permasalahan adalah mengendalikan bagaimana kita mengendalikan diri kita permasalahannya. Jadi oke. Sekarang sudah Lutfia menyampaikan, nanti kita bisa juga bahas. Nanti kita menentukan yang kita bahas dari mulai tadi masalah Mus'ab, Nazira, Nazmi, Ratu Bilqis, Lutfia. Sekarang mungkin terakhir dari Anggita bisa menyampaikan masalahnya. Oke, silahkan Anggita. Baik Ibu.
Kalau saya tuh permasalahannya kan sekarang tuh kelas 12, jadi saya harus nentuin pilihan mau ambil jurusan apa, di mana gitu kan. Nah, saya tuh setiap saya berpikiran mau jurusan ini, tapi di pikiran saya tuh kayak, saya bisa nggak ya di jurusan ini, saya takut salah jurusan, saya takut nanti nggak mampu berproses di situ. Banyak ketakutan-ketakutan yang sebenarnya nggak perlu dipikirin sekarang gitu, jalanin aja. Tapi kadang saya nggak bisa ngontrol diri untuk nggak overthinking gitu, Bu. Saya juga kan anak pertama sama seperti Lutfia gitu. Saya ada yang harus bisa mencontoh yang baik dari diri saya, dan saya merasa anak pertama tuh kayak harus berhasil gitu, Bu. Ada pressure tersendiri gitu. Ya, oke. Berarti sebenarnya masalah Anggita ini hampir sama dengan Lutfia. Ya, Atau sama tadi tidak bisa Lutfia, dikatakan dengan Mus'ab. Itu hampir sama ya tadi. Karena merasa overthinking, merasa apa namanya, ada pressure di dalamnya. Padahal itu saya takut ambil salah jalan. Oke, passion yang nggak pas, begitu kan ya? Oke, itu permasalahan dianggap apa yang dialami oleh Anggita. Jadi tadi teman-teman semua sudah mendengar permasalahannya teman-teman semua. Jadi Mus'ab, dari Nazira, Ratu Bilqis, Lutfia, Nasmi, dan Anggita. Kalau tadi Ibu kita ranking, mungkin kita rank itu banyak pressure dan tidak pas passionnya. Itu ada di Mus'ab, Lutfia, dan Anggita. Teman-teman semua, bagaimana kalau topik ini kita ambil, tapi kita ngambil satu topik, satu bahas. Nanti kita memang pengennya semua dibahas, tapi untuk apa namanya, untuk kegiatan ini kita ngambil yang paling menurut kita paling urgent dulu. Jadi paling tingkatnya paling pertama. Gimana kalau kita bahas masalahnya dulu, teman-teman setuju tidak kalau kan tadi sama hampir rata-rata semua anak-anak ya tadi anak-anak yang sampaikan tadi ada di Mus'ab, ada di Lutfia, di Anggita itu hampir sama. Tapi kita bahas gimana kalau kita bahas ringnya adalah masalahnya Lutfia. Gimana? Apakah teman-teman setuju? Karena kalau udah lihat tadi sebenarnya kan hampir sama dengan Mus'ab, dengan Anggita, dan Nazira Ratu Bilqis. Tapi kalau complicated-nya kalau dilihat di Lutfia mungkin gitu. Nanti itu bisa menjadikan apa namanya kalau nanti kita bahas bisa menjadikan masukan buat Mus'ab, mungkin buat Anggita, Ratu Bilqis, bisa Nur Hasbi juga bisa. Karena bisa nanti dengan lingkungan atau Nazira juga nanti bisa lebih PD. Mungkin teman-teman bisa kalau kita ngambil. Tapi tetap nanti kita akan punya kesempatan kapan gitu kita akan bahas masing-masing satu-satu. Tapi kalau dari perankingan ini, kalau kita lihat dari grade-nya mungkin kita lihat gimana kalau kita bahas masalahnya Lutfia teman-teman. Ya, anak-anak semua gimana? Apakah setuju kita bahas masalahnya Lutfia? Setuju, Bu. Setuju ya. Sekarang saya tanya Lutfia sendiri, apakah Lutfia rela bersedia masalahnya dibahas di kegiatan konseling kelompok siang hari ini? Iya, Bu. Enggak apa-apa, setuju. Bagaimana Lutfia? Iya, Bu, enggak apa-apa. Oke, kita bahas untuk konseling kelompok hari ini adalah masalahnya Lutfia yang berkenaan dengan satu adalah tadi yang sudah sampaikan teman mendengar disampaikan oleh Lutfia yaitu tentang ada di dirinya Lutfia merasa ada tekanan, pressure yang ada yang membuat karena merasa belum sampai dia merasa harus menjadi contoh ke adik-adiknya, belum dapat setelah lulus setelah kelas 3 ini belum mendapatkan tempat begitu. Kita bahas masalahnya Lutfia ya. Oke, teman-teman semua. Silahkan yang kita saling menyampaikan saja. Silahkan
Oke ya, kita bahas masalah intinya adalah yang tadi, inti tentang yang disampaikan oleh Lutfia, yaitu tentang pressure yang terjadi di dirinya. Oke, sekarang silahkan siapa yang ulang. Coba siapa tadi yang bisa mengulang tadi coba siapa tadi ulangi masalah yang dikemukakan. Mungkin Lutfia mengulang dulu permasalahan yang dialami oleh Lutfia. Gak apa-apa, nanti biar teman-teman langsung menyampaikan bisa kita bisa langsung menyampaikan, bisa saat kita berdiskusi, bertanya jawab, silakan. Iya, Bu. Silakan Lutfia. Mungkin saya ngerasa tertekan karena saya sendiri kan anak pertama dan saya harus jadi contoh untuk adik saya. Saya juga harus ngasih yang terbaik untuk membanggakan orang tua saya. Jadi secara nggak langsung itu buat ekspektasi mereka itu membuat saya tertekan. Padahal mereka sebenarnya membebaskan saya untuk memilih jalan apapun yang saya pilih. Oke. Gitu. Ya, Ibu rasa permasalahannya Lutfia sudah jelas ya, teman-teman semua, anak-anakku semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada Lutfia? Mungkin teman anak-anakku semua, silakan. Saya ingin bertanya kepada Lutfia gitu, pernah mengobrol dari hati ke hati bersama orang tua gitu tentang masalah untuk kedepannya seperti itu. Bersama orang hanya Lutfia dengan orang tua gitu tentang masalah Lutfia ini untuk kedepannya gitu, bahwa Lutfia ngerasa ada tekanan, cuman walaupun orang tuanya itu tidak membicarakan itu tekanan itu karena merasa diri Lutfia itu tertekan sekali dengan tuntutan atau pressure tersebut. Jadi Lutfia itu mengobrol bersama orang tua itu tentang itu sudah pernah dilaksanakan gitu, seperti itu. Mungkin pertanyaan saya. Jawabannya sudah, saya juga sudah ibaratnya membicarakan tentang jurusan apa yang akan dipilih untuk SNMPTN kemarin, dan hasilnya mereka membahaskan mau pengen belajar lagi untuk kedepannya. Jadi mungkin di situ saya ngerasa bingung kali ya, bisa kayak saya harus pilih kemana, dan lagi semua jurusan yang ada di pilihan itu saya bebas memilihnya gitu. Jadi mungkin di situ. Ada yang lain? Mari kita diskusi kita bicarakan masalah Lutfia ini, masing-masing bisa kita membantu permasalahan Lutfia ini. Oke, silakan. Mungkin kalau pengalaman pribadi saya, mungkin saya kakak saya mungkin beliau sudah bekerja, sudah kuliah juga, jadi beliau bekerja sambil kuliah, jadi membiayai kuliah itu sendiri. Nah, di situ pun saya memiliki pressure karena di mana ada ekspektasi tua gitu, saya juga bisa seperti kakak saya gitu. Mungkin kakak saya juga ada pressure-nya gitu, karena buat dicontoh. Padahal orang tua saya sendiri juga tidak berekspektasi kepada saya gitu, harus mengikuti kakak saya yang pertama gitu. Kamu juga punya jalannya sendiri gitu buat untuk sukses itu. Untuk sukses itu ya hal gitu untuk bisa didapat. Yang penting kamu bahagia, kamu bisa
untuk diri kamu sendiri gitu. Nggak usah mikirin orang tua dulu. Yang penting untuk diri kamu bahagia, kamu mikirin ke depannya untuk diri kamu sendiri. Nggak usah menerima ekspektasi dari orang tua, tidak usah terpressure, kata orang tua saya begitu. Jadi saya berbicara kalau nggak usah mikirin ekspektasi papa sama mama, yang penting kamu sendiri bisa menjalankannya itu buat diri kamu sendiri dan untuk masa depan kamu. Jadi orang tua saya berusaha untuk mengurangi untuk diri saya itu seperti itu. Jadi agak di situ ketika orang tua saya ngomong seperti itu ke saya, itu agak seperti pandangan Nasmi seperti itu. Jadi silakan yang lainnya, ayo kita sama saling menyampaikan. Ada Nazira di sini atau Anggita, silakan kita saling berdiskusi ya. Jadi kita bisa menyampaikan, tadi Nasmi sudah menyampaikan bagaimana Nasmi menanggapi masalah Lutfia. Sekarang teman-teman yang lain, karena kita sudah sepakat kita kan bahas masalahnya Lutfia. Oke, silakan monggo yang lainnya, silakan yang lainnya. Pertanyaan dari saya yaitu apa yang Lutfia dapatkan dari atau simpulkan dari hasil diskusi bersama orang tua? Ya, yang saya dapatkan ya mereka setuju apapun pilihan saya, terus memberikan dukungan penuh dari orang tua kepada saya. Cuman mungkin karena gara-gara arahan atau nggak ada arahan sama sekali dari orang tua, mereka benar-benar ngebebasin pilihan saya tuh apa aja, silahkan, dan benar-benar mendukung 100% gitu. Itu yang saya dapatkan dari diskusi dengan orang tua. Oke, itu yang Nazira tanyakan, gimana kalau hasil diskusi ini. Mungkin ada yang lain, silahkan kita diskusikan dengan kita bahas tentang masalah Nazira. Silakan. Ya, mungkin saya ya Bu. Jadi saya sama Lutfia itu sama gitu Bu. Jadi kita tuh orangnya tuh ngalir gitu aja gitu. Ngalir sama apa yang di depan kita. Jadi ketika kita dikasih kebebasan sama orang tua untuk menentukan pilihan masa depan saya mau kemana, itu yang buat saya menjadi tekanan tersendiri karena takut salah ambil jalan, takut kalau misalnya saya ambil sesuai pilihan saya, takut gak sesuai sama orang tua gitu Bu, nantinya kayak gimana. Itu pendapat dari Anggita. Jadi Anggita hampir sama dengan Lutfia posisinya. Coba mungkin cukup bagus tadi juga Nazira. Sekarang mungkin ada dari Ratu Bilqis atau kita Thomas up. Saya dulu, Bu. Kalau dari pengalaman saya, kalau berdiskusi sama orang tua tuh saya sebelumnya menyiapkan dulu apa aja sih yang mau didiskusiin. Misalnya soal perguruan tinggi mau masuk mana, jadi saya nyiapin dulu kira-kira yang sesuai sama saya yang mana gitu. Jadi ketika berdiskusi dengan orang tua, walaupun jawabannya terserah kamu, bebas sama kamu, jadi orang tua tuh udah tahu bahwa pilihan kita tuh tetap punya konsekuensi tersendiri, Bu. Misalnya saya milih jurusan ilmu komputer, tingkat kesulitannya segini, kemungkinan bisa dilewati asalkan nanti tingkat kemampuan saya itu bisa nyampe segini gitu. Jadi orang tua pun nanti tahu apa sih kemampuan saya tuh supaya bisa masuk ilmu komputer tuh harus segimana gitu. Jadi terus minta bantuannya tentang apa aja gitu. Jadi kalau itu mengurangi overthinking saya sama
soal ke jurusan nantinya gimana Bu. Jadi mengurangi kekhawatiran gitu Bu. Jadi kalau apa namanya mus'ab itu punya ibaratnya apa yang mau dibahas itu sudah Iya, dipersiapkan gitu. disiapin Jadi dulu Bu. ada itu seperti itu. Mm-mm. Jadi nantinya tidak terlalu apa-apa yang mau diskusikan itu sudah jelas dengan Iya. orang tua. Jadi ini mau apa? Jadi saling berdiskusi, tidak akhirnya tidak dibebaskan saja, Iya. tapi saling berdiskusi, saling bertukar pikiran Iya. antara orang tua dengan mus'ab sendiri gitu. Ratu Bilqis gimana Ratu Bilqis? Ya Bu, kalau dalam Kita sekarang lagi pengalaman membahas masalahnya, maaf, kita membahas masalahnya Lutfia ya. Jadi kita di sini Iya. harapan itu adalah bagaimana kita membantu Lutfia agar Lutfia merasa tidak apa itu namanya tertekan gitu. Ya Bu, jadi saya punya pertanyaan buat Lutfia. Sebelumnya, dari pengalaman saya kan saya juga dibebasin oleh orang tua untuk memilih apapun yang saya mau, jalan apapun ke depannya. Namun saya belum tahu passion saya. Saya belum tahu sebenarnya saya tuh masuknya di mana. Dan saya punya pertanyaan untuk Via, apakah kalau Via tuh udah tahu passion sebenarnya Via tuh mau kemana? Gitu. Oke, makasih pertanyaannya. Mungkin karena semasa SMA itu online dan daring sama bisa dibilang hampir full 3 tahun. Jadi saya lost dengan apa yang saya minati di bidang kayak musik ataupun apapun itu. Saya nggak tahu harus minat saya itu di atau jadi benar-benar pas penentuan jurusan untuk kuliah, saya nggak tahu harus apa dan nggak ada pilihan juga, nggak ada apa ya kemungkinan yang paling besar untuk saya itu apa. Dan orang tua bilang kamu apa terserah katanya. Jadi saya juga bingung saya bertambah jadi gara-gara gitu. Jadi jawabannya saya belum tahu apa. Itu tanggapan Lutfia. Jadi kita sekarang bisa coba teman-teman yang lain bisa memberikan apa namanya kita gali semua. Jadi apa yang menjadi permasalahan Lutfia di sini karena kan perasaan tertekan tadi yang ini. Jadi teman-teman tadi udah bisa menyampaikan kalau Lutfia dibebaskan terus, tapi akhirnya kebebasan itu yang membuat Lutfia itu merasa tertekan. Ini harus gimana sih saya ibaratnya orang biar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh orang tua. Sebenarnya kan itu. Kalau dari sini mungkin ada dari pendapat teman-teman silahkan kalau ada yang lainnya apa namanya anak-anakku semua yang mau menyampaikan lagi silahkan. Mungkin saya mau menambahkan mungkin saya ingin mendapatkan pendapat saya ya pengalaman teman-teman yang ada di sini juga gitu. Mungkin yang pasti kayak belum menemukan passionnya dan harus menentukan pilihan kemana. Nah dari situ dia belum menentukan passionnya sehingga dan orang tuanya pun tidak kayak mengarahkan kamu harus kesini dan itu juga yang membuat tekanan dia. Jadi mungkin pertama menemukan passionnya dulu kayak mau ke mana. Nah dengan kayak tadi seperti musab ya yang ketika dia sudah menentukan dulu apa yang harus diobrolkan, misalkan kayak musab tadi mau ke ilmu komputer ya, dia kayak pengen ilmu komputer terus nanti kesininya gimana ya masalahnya nanti misalkan nggak lolos di SNMPTN atau
nanti ketika SBMPTN juga tidak lolos, dia harus mencoba ke UM juga, seperti ujian mandiri. Nah, itu didiskusikan dengan orang tuanya sehingga kayak saling berbagi pendapat bersama orang tua, karena orang tuanya juga kan pasti punya keinginan anaknya seperti apa, seperti itu. Mungkin dari saya sekian, mungkin ada yang ingin. Ya cukup bagus Nasmi. Jadi silahkan kalau yang lain juga biar kita bisa tahu Lutfia sejauh mana apa. Silakan. Bukan di sini kita bisa membantu gitu. Dalam artian kalau silakan mungkin silakan Nazira. Tambahan dari saya mau bertanya lagi sama Lutfia. Lutfia ini sebenarnya punya tujuan kemana nggak? Kayak semisal ada hal yang mau dicapai sama Pia. Lutfia. Tadi ada itu yang ditanyakan oleh Nazira. Mungkin Lutfia bisa menjelaskan. Ya, kalau tujuan ya mungkin sebenarnya ingin bukan tujuan secara. Sebentar Ibu, maaf ya. Ya. Kalau tujuan sendiri mungkin bukan tujuan kayak saya ingin menjadi dokter atau saya ingin menjadi perawat. Bukan. Tujuan saya cuma satu, supaya orang tua tuh tidak malu di mata para saudara-saudara yang lain gitu. Karena anak pertama itu berhasil gitu sih. Itu saja. Oke. Soalnya kayak saya bukan cucu pertama di keluarga saya juga bukan di keluarga ibu ataupun keluarga ayah, bukan cucu pertama, dan dari mereka anak-anak yang lebih tua daripada saya itu udah kebanyakan saya bisa bilang mereka semua berhasil. Jadi secara nggak langsung itu jadi pressure juga buat saya. Kayak mereka ada yang udah berhasil kerja atau lulus dari universitas ternama dan udah berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi saya merasa tinggal keluarga saya doang yang belum gitu. Oke. Akibat dari perasaannya Lutfia yang merasa tertekan ini, efeknya ke Lutfia sendiri seperti apa? Efek gimana Bu maksudnya? Jadi kan merasa tertekan nih Lutfia karena tadi banyaknya tekanan yang rasa kok saya ada tekanan yang secara nggak langsung. Nah ini efeknya ke kehidupan sehari-hari Lutfia sendiri apa? Apakah merasa efeknya setelah merasakan Lutfia seperti ini? Efeknya Lutfia merasa tertekan. Ya tadi akhirnya nggak lulus SNMPTN. Efeknya dalam kehidupan sehari-hari Lutfia sendiri berapa? Apakah apa gitu efeknya di dalam kehidupan sehari-hari Lutfia? Pertama mungkin kalau dalam belajar saya justru bukannya malah lebih termotivasi, saya justru malah lebih terdegrade. Jadi malah makin males gitu Bu. Terus juga iya juga tuh jadi kayak jadi ke lebih banyak overthinking terhadap apa yang nggak bisa saya capai nantinya. Terus juga padahal itu belum terjadi dan saya juga belum tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi saya tetap memikirkan itu secara mendalam gitu Bu. Kira-kira. Oke. Mungkin ada yang lainnya, pendapat dari pendapat dengan yang lainnya,
Atau ada lagi mungkin? Oke. Mungkin oke anak-anak, karena kita sudah bicara panjang lebar ini masalahnya Lutfia, ya kan? Kurang lebih berapa menit tadi? Hampir 30 menit mungkin ya. Mus'ab ya, kita sudah berbicara panjang lebar masalahnya Lutfia, khusus membahas masalahnya Lutfia. Bagaimana kesimpulan dari pembicaraan kita? Siapa yang akan menyimpulkan dari pembicaraan tadi yang banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Mus'ab, oleh Nasmi, oleh Ratu Bilqis, Nazira, Anggita. Itu siapa yang akan menyimpulkan? Siapa yang akan mencoba menyimpulkan? Silahkan. Saya mau coba menyimpulkan apa yang kita bicarakan tadi dari awal sampai akhir. Kita udah bahas masalahnya Lutfia. Siapa yang akan menyimpulkan dari apa yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir tadi? Coba saya ingin menyimpulkan. Oke, silahkan. Coba saya ingin menyimpulkan sedikit nih, Bu, ya. Mungkin dari yang setelah kita obrolin tadi, itu yang pertama, dia itu sebenarnya belum ada tujuan atau passion yang akan dia tuju di perguruan tinggi. Setelah itu karena orang tuanya membebaskan hal tersebut, sehingga membuat dia menjadi lebih tertekan karena belum ada tujuan sebenarnya dia itu harus kemana dan tidak ada arahan dia mau kemana. Ditambah lagi sebenarnya dia memikirkan pendapat orang luar, pendapat dari luar tentang dirinya yang akan dia jalanin ke depannya, seperti itu. Mungkin intinya kalau bagi saya mungkin agak jangan terlalu memikirkan omongan orang lain untuk diri kita, karena yang akan menjalankan hidupnya itu diri kita sendiri. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin bagus sekali Nur Nasmi. Ada yang lainnya mungkin yang akan menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini dari permasalahan Lutfia yang dari tadi kita bahas. Mungkin ada lagi yang akan menyimpulkan selain Nazmi? Kalau saya, Bu, kalau dari saya setiap kesulitan itu dalam masalah yang menyangkut orang lain, misalnya kepada orang tua gitu ya, Bu, harus kalau dari saya sih baiknya ada komunikasi gitu, Bu, tentang keresahan kita. Jadi supaya orang tua pun karena kan di sini kepada orang tua ya, Bu, ya. Jadi orang tua pun tahu gimana sih proses kita untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya gitu, Bu. Jadi harus ada komunikasi agar orang tua tuh taunya kita nggak cuma tahu kalau kita tuh baik-baik aja gitu, Bu. Jadi orang tua juga bisa membantu Lutfia atau kita semua supaya kita tuh nggak tertekan sama apa yang sebenarnya belum tentu orang tua kita bakal lakuin kalau misalnya kita gagal gitu, Bu. Gitu, Bu. Oke, ya bagus sekali Mus'ab. Bagaimana Lutfia sekarang? Sekarang gimana Lutfia sendiri? Gimana Lutfia tadi dengan mendengar dari pendapat teman-teman kamu, bagaimana Lutfia? Ya, alhamdulillah dengan mendengarkan pendapat serta pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya sedikit lebih tercerahkan dan sedikit tahu apa yang akan bisa saya lakukan ke depannya. Oke, ya semua bagus sekali buat disampaikan. Sebenarnya masih ada satu hal yang perlu untuk mengatasi masalah ini sebenarnya, yaitu dengan mungkin Lutfia lebih tahu, jadi lebih memahami dirinya Lutfia sendiri, lebih paham tentang passionnya Lutfia mau kemana.
Terus berikutnya lagi, kita harus tahu tujuan kita. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan diri orang lain, karena masing-masing kita itu berbeda. Jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri. Gitu. Jadi akhirnya itu tidak tekanan itu karena yang membuat kita kendalikanlah pikiran kita, karena yang punya tidak ada diri kita sendiri sebenarnya. Jadi overthinking, berprasangka yang enggak, tekanan dari orang lain itu kan akibat kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri. Kadang kita merasa orang bertanya sedikit itu mengintimidasi karena kondisi kita. Padahal mereka cuma bertanya, wajar bertanya. Orang tua cuma bertanya, belum lulus, belum apa. Tapi kita berpikir, kok orang tua kayaknya gimana? Kita tidak. Padahal tidak seperti itu karena kita tidak bisa ya tadi kita terlalu berpikir jauh, terlalu ibaratnya ya tadi overthinking atau suuzonnya dengan wah nanti diapakan. Itu sebenarnya. Jadi yang pertama adalah kenalilah diri kamu sendiri dan berpikir kamu tidak boleh membandingkan orang, akhirnya berkaca dengan orang lain, tidak membandingkan dengan orang lain karena masing-masing orang punya pribadi yang berbeda pastinya, dan bandingkanlah diri kamu sendiri dengan diri kamu sendiri. Jadi nanti pastinya ke depannya kamu akan tahu hari ini akan berbeda dengan hari besoknya, karena kalau kita hanya berpikir memandang dengan orang lain, kita akan merasa kecil, tidak pede dengan apa yang kita miliki, kita menjadi orang yang luar biasa, tidak paham dengan tidak tahu apa yang akan kita ke depannya. Jadi kita nggak tahu arahnya. Jadi pahamilah diri kamu, tidak terlalu overthinking, mungkin itu ya, begitu ya. Oke, mungkin juga bisa dengan nanti berdiskusi, nanti kita bisa juga berkonseling lagi kalau seandainya, atau bimbingan kelompok, bisa juga seperti itu ya. Oke, waktu kita sudah terbatas, kita akan membahas mungkin untuk kedepannya lagi permasalahan yang tadi, yang overthinking nanti ya, kita akan bahas karena waktunya terbatas. Kepada pertemuan yang akan datang kita mungkin akan membahas tentang yang tadi. Kalau tadi kan nanti kita masuk lagi ke overthinking mungkin, atau tadi insecure, bisa juga kita masuk ke masalah yang tadi. Oke. Anak-anakku, kita telah membahas satu masalah, yaitu masalahnya Lutfia. Bagaimana dengan masalah teman-teman yang lain? Dibahas, Bu. Ya, seharusnya dibahas ya. Benar, seharusnya kita bahas. Tetapi waktunya kan terbatas. Ini sudah sudah habis waktu kita. Kalau begitu, kalau begitu kita terpaksa menunda pembahasan masalah-masalah yang lainnya. Bagaimana? Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Oke, pada pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan di hari ini, di siang hari ini, Ibu ingin mendengarkan kesan-pesan dari para anggota anggota kelompok tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Silakan, siapa yang mau mulai? Nanti masing-masing menyampaikan kesan-pesannya. Ayo, silakan. Siapa dulu? Saya, Bu. Oke, Mus'ab. Kesan-pesannya, Bu, menurut saya dengan begini kita dapat mengeluarkan unek-unek kita yang selama ini kita pendam gitu, Bu. Jadi masalah-masalah yang ada pada dalam kita tuh dapat diketahui teman-temannya dan saling mengerti satu sama lain, begitu, Bu. Jadi pesannya supaya tetap bisa seperti ini terus, Bu. Oke, bagus. Silakan yang lainnya kesan-pesannya. Saya, Bu. Silakan, Ratu Bilqis. Jadi di sini tuh kita bisa dapat teman bercerita, terus dapat masukan-masukan yang mungkin bisa mengurangi masalah yang ada di diri kita. Terus pesannya mungkin bisa berkomunikasi walaupun di luar kegiatan ini, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali Ratu Bilqis. Siapa lagi? Silakan semuanya. Saya, Bu. Silakan, Anggita. Ya, karena saya dan Pia itu permasalahannya sama,
Jadi saya relate sama si Via dan saya mendapatkan pencerahan dari teman-teman yang lain, masukan-masukan. Jadi bisa Sampai tadi aja, sampai pencerahan. Lanjut. lanjut, ulang dari awal. bentar apa dulu? Jadi saya mendapat Share suara anak. apa yang harus saya lakukan. Lanjut dari awal. Di awal Pesan-pesannya tadi kan saya minta. karena saya permasalahannya sama dengan Via, saya relate dengan Via. Jadi di diskusi ini saya mendapatkan masukan dari teman-teman. Jadi saya merasa tercerahkan apa yang harusnya saya lakukan setelah ini gitu, Bu. Pesannya, semoga kita tetap berteman terus dan diskusi lagi, sharing lagi ke depannya. Oke, Kang Gita. Mungkin yang lainnya silakan. Ini semuanya loh. Silakan. Jujur saya sendiri orangnya emang tertutup masalah pribadi ya Bu ya. Jadi dengan ada diskusi ini saya merasa saya bisa mengeluarkan enggak semua, maksudnya beberapa masalah yang benar-benar jadi beban pikiran saya selama ini. Jadi sangat membantu. Lalu pesannya saya bisa dapat banyak teman baru. Oke. Silakan. Yang bagus sekali Lutfia, silakan. Selanjutnya saya, Bu. Pesan dari saya itu konseling kelompok ini membuat kita terbantu untuk memecahkan masalah yang kita punya. Pesannya semoga nanti kita bisa konseling kelompok lagi dengan masalah masing-masing yang terpecah. Oke, saya yang terakhir, pesan saya sangat senang bisa mengikuti konseling kelompok ini sehingga kita bisa bertukar pendapat, memecahkan masalah bersama, sehingga saya mendapat pandangan yang lebih luas tentang masalah dan tentang kehidupan ini. Dan pesan saya kita dokumentasi dulu ya, supaya nanti ke depannya suatu tempat dan bisa menjadi teman cerita. Terima kasih anak-anakku semua. Sekali dan mengira kita semua pastinya. Terima kasih. Memang masalah yang kita hadapi itu tidak boleh dibiarkan atau menjadi berlarut-larut pastinya. Harus kita pecahkan agar tidak menimbulkan akibat-akibat yang merugikan pastinya. Baik anak-anakku, apapun yang diperoleh di sini mungkin berguna bagi siswa-siswi yang lainnya atau teman-teman yang lain. Meskipun yang dibahas baru satu masalah, mudah-mudahan yang lain mendapat manfaatnya juga. Dalam hal ini Ibu mengharapkan siswa-siswa yang lain, siswa-siswa yang masalahnya belum terbahas, itu jangan kecil hati. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah masalah akan kita bahas. Ya, minggu depan, Bu. Ya, oke. Anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini dan berpisah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silahkan, mungkin tadi kan Mus'ab ya, Mus'ab silahkan kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Silahkan Mus'ab dipimpin. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Oke, terima kasih Mus'ab. Kita tutup kegiatan konseling hari ini, konseling kelompok hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam hangat semua. Semangat terus semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semuanya.